Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wargi di mana saja berada, wargi Pinanjung Channel 2 mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat menjalani rutinitas kehidupan ini. Amin. Sekian lama saya tidak membuat konten karena kebetulan kameramennya juga sibuk, saya sendiri sibuk, Om Kus juga sibuk, dan kebetulan malam ini kita baru bisa untuk kembali membuat konten. Dan alhamdulillah ini atas dasar supporting dari sahabat kita, saudara kita Kang Hajindang memberikan berbagai macam alat untuk syuting malam. Subhanallah, sehingga kita sekarang bisa syuting di malam hari. Nah, seperti biasa Om Kus, saya ditemani sama Om Kus, Kang Dani nih orang Tangerang jauh-jauh juga datang ke sini. Dan wargi sering ada yang bertanya-tanya siapakah kameramen di balik semua ini selama ini. Inilah kameramennya. Alhamdulillah sekarang ikut gabung ya untuk ikut ngopi di alam di malam ini. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol kita seduh dulu kopinya. Siap. Ya, Om Kus, kebetulan kita kopi pakai ini nih. Pakai gula merah ya. Itu ngomongnya yang keras atau pakai gula merah. Ya biar lebih asik. Kameramen nggak mau ngomong. Gula merah biar Jadi lebih biasanya kameramen kan tidak banyak ngomong. Ya diseduh dulu Om kopinya biar asik nih malam hari ngopi, kebetulan lagi gerimis. Oke wargi, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama ngumpul bareng lagi membuat konten ngopi di alam tapi di malam hari karena lebih asik. Nah, gerimis ini justru malah lebih bikin sahdu. Betul, kan. Nah, kita ngopi dulu biar lebih asik lagi karena kebetulan tadi kita bawa bakwan ya, bala-bala lah orang Sunda mah. Terus ayah karoket, Comring gitu. comring. Nah, walaupun comring ini tanpa bentuk sebenarnya. Ya maklumlah, yang namanya di alam seadanya juga nikmat. Beda ketika kita ngopi di kafe. Yang pasti keindahannya seperti biasa Om, bahwa ngopi di alam ini tidak terkontaminasi dengan polusi kota dan wangi parfum yang Nakal. dan bina. Itu yang pasti. Mana kopinya Om? Nah, diseruput dulu nih kopinya Nih biar khusus dahsyat. buat orang Tangerang, Nah, orang jauh-jauh. Tangerang, jauh-jauh nih. Kameramen nih sekarang kopinya penuh. Ngopi Bismillah. pakai gula aren benar-benar Dahsyat. sesuatu yang dahsyat ya. Gitu, mantap. Tapi ngopi tanpa ah juga kan kurang. Oh, kurang asik. Asik. Ngopi tanpa itu ibarat makan sayur tanpa sendok. Betul. Nah, jadi pakai ah dulu coba. Coba. Nah, itu ahnya yang bikin nikmat. Subhanallah. Alhamdulillah. Bargi, makanya sekali-kali kunjungi alam, datang ke alam untuk membuat secangkir kopi atau dalam complong kata orang Sunda. Subhanallah, tidak bisa dibayangkan, tidak akan bisa ditemukan di kota. Suasananya lain, suasananya sangat beda ya. Iya, betul. Gitu. Mudah-mudahan wargi-wargi ada yang kabita nih ya, Yakin kan? dengan gorengan ini walaupun memang agak sudah sedikit apa namanya peot gitu kan. Tapi masih ngerekes nih. Masih enak Om. Masih asik. Silahkan Kang Dani atau dimakan. Dimakan dulu kan. Dimakan dulu. Comring, Nyantai aja. Comring itu oncom di jero. Comring Makanan itu comro khas orang garing. Sunda. Nggak tahu nih bala-bala. Karena mungkin dari berbagai macam sayuran dicampurkan sehingga kelihatannya bala. Ya, gitu. betul.
Kalau karoket nggak tahu tuh karoket. Karoket. Karo itu kan bahasa Jawa bersama ya. Bersama. Udahlah nggak usah dibahas karo mah ya. Yang penting mah nikmati kopi dalam complong. Nikmat. Dari tadi Kang, Gimana? saya berpikir nih, ya mungkin Akang lebih dulu udah ada nih pokok-pokok bahasa, Iya. terus hikmah apa nih sekarang kita. Kalau malam kan udah kan, yang lain Hikmah pasti dari udah, malam ya. udah pada tahu. Mungkin yang lebih menarik nih Kang bahasanya apa gitu lah. Kalau wargi dengar Mhm. sekarang dan tertangkap dengan suara nanti, itu di antara kita itu ada suara-suara binatang malam. Ada katak, ada belalang malam, ada jangkrik ya naon bahasa jangkrik, ada jengkrik, enggak jengkrik ya, tetap aja jangkrik. Gaang gitu kan ya. Gaang ya, gang itu semacam jangkrik tapi besar ya. Ini sangat indah. Jadi subhanallah, patut kita syukuri kepada Allah. Kata Allah, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan. Benar-benar Allah telah menciptakan siang dengan berbagai macam flora dan faunanya bisa dinikmati di waktu siang. Iya. Dan malam pun Allah ciptakan juga binatang yang memang Khusus mereka ya bersuaranya di malam hari mereka ya. hidupnya atau mendapatkan kehidupannya mungkin entah itu adalah mencari makanan dan sebagainya itu di waktu malam. Ya. Jadi sempurna Allah, karena memang Allah itu maha sempurna. Allah ciptakan suasana malam dengan suara binatang malam, dan ini memberikan kesahduan. Ini memberikan semacam terapi lah ya bagi kita yang membutuhkan sebuah ketenangan di waktu malam dengan musik alam. Dari apa? Harmoni. Semakin harmoni suasana alam dengan binatang-binatang malam tadi. Nah, kalau kita dengarkan binatang malam di siang hari nggak asik Om. Betul. Kurang asik. Nah, tapi ketika malam hadirnya itu pas, ini sempurnanya Allah. Jadi hikmah buat kita adalah segala sesuatu pun harus bisa menempatkan diri. Segala sesuatu pun harus ditempatkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin Om, kadang-kadang sesuatu itu tidak akan bagus kalau ditempatkan itu dalam situasi dan kondisi yang kurang tepat. Yang kurang tepat. Contoh begini. Kita bikin sebuah rumah yang bagus, kayak istana lah. Betul. Tapi di sekeliling kita itu adalah rumah-rumah gubuk misalkan. Ini nggak bakal kelihatan indah Om. Ya. Kan gitu, karena tidak sesuai. Gitu. Terus kita ngobrol masalah agama, kan gitu. Tapi mungkin tempatnya kurang asik, kurang bagus. Gitu. Atau dengan orang-orang yang tidak suka kita ajak ngobrol agama, mungkin itu juga tidak akan indah karena salah penempatannya. Ketika kita berdakwah ya kita berpakaian dengan pakaian yang layak untuk kita berdakwah, karena itu adalah bagian daripada adab. Kan gitu ya kata para Jadi kita kiai. harus bisa menempatkan sesuatu hal yang pantas untuk ditempatkan ya Kang ya. Benar. Entah kita menyesuaikan diri dengan orang lain ya, dengan kelompok, dengan perorangan, dengan keluarga atau dengan keluarga baru, kita sesuaikan lah biar asik Om, tidak menjadi orang aneh kan gitu ya. Coba kalau sekarang suara-suara malam kita dengar di siang hari kan aneh Om. Gitu. Jadi kalau penempatannya pasma tidak akan aneh. Tidak akan aneh. Karena sesuatu yang aneh itu tidak sesuai dengan haknya gitu.
Indah. Jadi sekali lagi pembelajaran buat kita, tempatkan diri kita, tempatkan keilmuan kita sesuai dengan tempat, Ya. Sesuai dengan takarannya, sesuai Kang. dengan takarannya. Tidak boleh melebihi, jangan mengurangi, standar aja, sesuaikan saja. Biar tadi kita tidak terisolasi dari lingkungan kan gitu ya. Karena kalau terlalu mencolok juga ya itulah ya, gitu. Jadi bahan perhatian orang. Terus caranya Kang nih, Iya. caranya kan tadi kita udah Kang udah ngebahas bahwa kita harus bisa menempatkan sesuatu hal sesuai porsinya gitu Iya, Kang ya. iya. Kalau misalkan kadang punten-punten Kang ceramah di tempat yang kayaknya tidak sesuai nih, kurang layak gitulah Iya. untuk dia berdakwahnya, walaupun berdakwah itu kan di mana aja Kang. Iya. Tapi kalau melihat dari tadi penyesuaian, kita tetap harus bisa menyesuaikan berarti Kang ya. Betul. Jadi di tempat seperti apa dan lingkungannya seperti apa, kecuali misalkan memang kayak zaman dulu ya, para aulia, para waliullah kan memang tugasnya ya seperti itu. Tapi kalau sekarang kita ujuk-ujuk dakwah ya tidak akan ada yang, jarang lah orang yang menerima. Betul. Gitu aja kalau di tempat. Jadi ya kan ada tempatnya lah di majelis yang karena ilmu yang dibawa oleh kita itu adalah ilmu Allah, ilmu suci, maka berarti tempatnya pun harus suci. Ya, betul. Dan berusaha kita dengan adab yang lebih bagus, adab dengan ilmu Allah, gitu. Adab dengan ilmu ulama, adab dengan ilmu kiai. Jadi bukan masalah agama juga Om, tapi masalah keilmuan yang lain. Contoh begini, kita ngajak ngobrol politik, di tempat yang memang tidak layak dan bukan dengan orang-orang yang suka politik. Betul. Nah itu kan asing, gitu ya. Gitu. Kita ngobrol seni dengan orang-orang yang tidak suka dengan seni, itu juga asing. Kita ngobrol masalah ekonomi dengan orang yang tidak suka dengan ekonomi, atau diajak ngobrol dengan keilmuan teori-teori ekonomi. Itu juga kurang asik. Cik batur kemudian ngomong naon si eta kan gitu ya. Gitu. Seperti itulah kira-kira ya. Ya wargi, mohon maaf ya apabila banyak kesalahan dalam obrolan ngopi malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan semoga konten kami bisa diterima oleh wargi-wargi, menambah keilmuan, menambah wawasan. Ini bukan menggurui yang pasti, ini adalah hanya sebuah obrolan kita. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Dan sekali lagi, Allah yang memberikan keilmuan kepada kita. Kebodohan, kefakiran itu adalah milik kita semua. Kunjungi alam, alam rindu dikunjungi, alam sangat merindu untuk disapa, dan ngopi di alam lebih asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.